Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak bersama saya Fitri. Oke, saat ini teman Pro 2 saya sudah bersama salah satu ustadz di Kabupaten Fakfak, ustadz muda ya, Ustadz Usman Abdul Malik. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Ustadz ya, Baik. baik banget. Oke Ustadz, topik kita hari ini adalah berat ya jadi dewasa. Apa tuh dewasa? Dewasa itu apa sih? Emang berat ya jadi dewasa, berapa kilo? Oke, terkait dengan topik ini gimana nih Ustadz? Ustadz menanggapinya seperti apa? Kalau misalnya dulu waktu saya masih kecil, Mm-mm. saya sempat berpikir begini kak, enak jadi dewasa ya, Enak ya? pegang uang banyak, Oke. ya, bisa bawa mobil kemana-mana. Oke, itu waktu kecil ya Kerja Ustadz di ya? AC, itu waktu kecil. Terus sekarang setelah Kalau dewasa sekarang ternyata berat, harus butuh perjuangan yang butuh keras. perjuangan. Butuh Oke. perjuangan yang keras. Iya, karena ternyata dewasa itu tidak segampang yang kita pikirkan. Hmm. Iya, kadang kan anak kecil dia berpikir nih, saya pengen cepet-cepet kuliah, saya pengen cepet-cepet kerja biar bisa duduk di AC, kemudian kerja di depan komputer. Saya sekolah capek juga, kan kadang-kadang pikiran seperti itu. Tapi setelah dewasa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Malah pengen kembali lagi ya? Iya, malah pengen kembali Masa dapat kecil. masa kecil bersama dengan orang tua, kemudian bermain, makan masih disiapkan, uang tidak perlu cari, tinggal tanda tangan, minta uang. Iya. Seperti itu Iya, ya Ustadz ya. seperti Oke. itu. Nah Ustadz, terkait dengan topik kita kali ini, berat ya jadi dewasa. Mengapa nih proses menjadi dewasa terasa begitu berat dan penuh ujian dalam pandangan Islam? Kalau kita berbicara tentang dewasa, kemudian kita kaitkan dengan agama, ada beberapa tuntutan yang mana dibebankan kepada orang yang sudah dewasa. Kalau dalam agama, yang pertama kali proses dalam ibadah adalah balik. Jadi ketika seorang hamba dia sudah masuk kepada masa balik, atau sudah bahasanya sudah mendapatkan beban untuk beribadah, maka dia apa-apa dia tanggung sendiri, dosa ditanggung sendiri, kemudian pahala juga dia tanggung sendiri. Kemudian untuk menuju proses dewasa ini dalam agama, tentunya kita mendapatkan banyak sekali tuntutan. Salah satunya ada satu hadis yang semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua, yang Rasulullah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Rasulullah sampaikan, kalian semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kita ini semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kata Rasulullah, dan setiap kita akan mendapatkan pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita pimpin. Dalam hal ini, yang paling kecil adalah kita memimpin diri kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi orang dewasa, artinya kita berpikir sampai ke situ dong. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan selama saya hidup. Kemudian kira-kira saya ketika sudah masuk kepada masa tua nanti, apa yang akan saya kerjakan. Kan seperti itu. Kemudian untuk masuk kepada proses dewasa juga, kita semakin banyak tanggung jawab. Terlebih yang sudah teman-teman yang sudah menikah. Itu tidak hanya memimpin diri sendiri loh ya. Tidak hanya memimpin diri sendiri, tapi memimpin keluarga. Kemudian memimpin keturunan juga. Artinya contohnya kita sebagai laki-laki misalnya, itu kita juga punya tanggungan pendidikan untuk pasangan kita, kemudian untuk anak kita. Tidak segampang itu menjadi dewasa. Susah ya, susah gampang. Iya. Dan kalau kita ketahui bahwasannya ujian dari anak kecil kemudian dewasa, orang tua itu berbeda-beda. Dan selama yang kita rasakan, ternyata ujian terberat adalah ketika kita proses untuk menjadi orang dewasa. Karena itu di mana masa-masa kita sedang baik dalam menjalani kehidupan. Kan ketika anak kecil kita mendapatkan pendidikan dari orang tua. Artinya proses pembentukan, yaitu masih banyak pengurusan di situ, masih diurusi sama orang tua. Kemudian proses dewasa itu proses kita mencari jati diri. Benar. Iya, proses dewasa itu mencari jati diri kita. Kemudian ketika kita sudah tua, kita tinggal menikmati apa yang kita kerjakan di masa muda. Maka dari itu
ujian terberat yang dialami oleh manusia adalah proses menuju ke dewasaan. Menuju ke Itu prosesnya dewasa. berat sekali. Berat ya, salah Berat jalan, sekali. salah ambil langkah berarti. Sudah, nanti kedepannya akan Benar. salah jalan. Makanya waktu dimana kita menentukan arah kehidupan kita. Arah kehidupan kita. Iya, betul. Oke, Ustadz, ketika kita merasa lelah menjalani hidup sebagai orang dewasa, adakah doa atau amalan yang bisa menguatkan hati? Tentunya ada beberapa perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita berpikirnya, mungkin saya capek, saya harus tidur ini. It's okay lah tidur. Banyak beberapa golongan masyarakat atau manusia, anak-anak muda itu beranggapan bahwasanya tidur itu dia menjadi happiness. Jadi kebahagiaan tertinggi itu sudah. Cuman kalau dalam agama sebenarnya ya is okay lah, itu istirahat sejenak dari rasa capek, istirahat sejenak saja. Mungkin kita masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mungkin nongkrong, kemudian main HP, scroll, tidur. Itu kita beranggapan bahwasanya kita istirahat dari rasa capek kita. Padahal itu hanya istirahat sementara saja. Artinya ketika kita merasakan lepas, merasakan capek itu hilang ketika kita mungkin baru scroll atau tidur. Tapi ketika selesai sudah Habis. kita mungkin rasa kepikiran lagi atau rasa capek benar. lagi. Makanya yang Rasulullah ajarkan semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman Apa anak tuh muda Ustadz yang kita. diajarkan oleh Rasulullah? Istighfar yang Rasulullah ajarkan. Ya walaupun kita mungkin bisa tidur, scroll, kemudian main HP, cuman kita harus tanamkan di dalam hati kita, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita istighfar. Kita harus barengi dengan istighfar. Kenapa? Karena di sisi lain itu dapat menenangkan hati kita, kemudian bisa juga itu mendapatkan dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita sedang merayu Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Kakak, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa mampu untuk menahan rasa capek tersebut. Terlebih ketika kita menuju proses dewasa. Tanpa keterlibatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melewati ujian yang sampai saat ini kita masih berusaha keras untuk bisa tegak kokoh menghadapi ujian tersebut. Oke, apakah beristighfar saja Ustadz atau ada lagi amalan-amalan mungkin dari Rasulullah? Kita perbanyak doa juga sih, perbanyak doa, kemudian perbanyak ibadah dan lain sebagainya. Intinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun itu kita anggap sebagai ujian juga. Karena menuju proses dewasa kan juga ujian. Benar Ustadz. Apakah ada doa khusus Ustadz? Kalau doa khusus tidak ada sih. Iya, tidak ada. Cuman itu kan termasuk juga daripada ujian. Ya kita minta untuk dikuatkan hati saja, kemudian dimudahkan untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita minta dikuatkan hati saja. Iya. Oke Ustadz, topik kita menarik ya hari ini ya. Berat ya jadi dewasa. Iya. Semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa diamalkan ya oleh semua teman Pro 2 yang ada di rumah. Oke Ustadz, sampai di sini podcast Islami Pro 2 RRI Fak Fak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.